Halo, kali ini cerita Pak Wo menceritakan tentang seseorang yang mempunyai kelainan, yaitu suka mengucapkan kata-kata tabu atau saru atau yang nggak pantas, tapi ini sifatnya bukan latah. Kalau latah kan karena kaget misalkan, atau karena bercanda, intinya seperti ini. Ini enggak, jadi dia asal bertemu dengan, dia kan cewek, bertemu dengan cowok, ngobrol gitu, pasti nanti mengucapkan kata-kata kotor. Nah, dia sudah berobat kemana aja lah, intinya kan, karena sudah bertahun-tahun sih, sampai dia itu gagal nikah terus karena punya kelainan itu. Pertama saya juga bingung, ini kayaknya normal kok mbaknya itu, sakitnya sebenarnya apa? Saya itu gini Pak, saya itu keceplosan sendiri seperti itu, rasanya itu memang dari dalam, rasanya pengennya ngomong seperti itu gitu. Dia itu ngomongnya itu lucu lah, lucunya itu gini, lucu dan saru gitu loh. Masa setiap ngobrol sama cowok, asal sama cowok lo ya, itu pasti ngomongnya, tercetusnya itu, keceplosannya itu alat kelamin laki-laki, habis itu alat kelamin perempuan, seperti itu terus. Nah kemudian saya coba gimana sih sebenarnya ya, ketika ngobrol ya biasa aja. Tapi ketika saya yang ngomong, dia tiba-tiba keceplos alat kelamin laki-laki. Nanti saya ngomong lagi, keceplos dia ngomong alat kelamin perempuan. Bolak-balik seperti itu. Pertama itu saya kaget. Lucu teman, ini orang kok ngapa-ngapa enggak, kita lagi ngomong masalah lain, atau saya sedang ngomong apa, baru ngomong apa, dia tahu gitu, nggak pantas diucapkan lah intinya. Dia selalu ngomongnya alat kelamin laki-laki, kalau enggak ya alat kelamin perempuan, dah itu aja. Itu udah diobatin kemana aja, sudah dihipnotis, sudah diobati lah, dia juga bingung. Lah saya penyakit seperti ini sih suruh makan obat, lah biar ngapain, obatnya apa? Karena ya pernah diobati, tapi apa ya, sembuh ya enggak, karena enggak sembuh, jadi makanya dia bingung harus seperti gimana lagi. Karena usia kan dia juga sudah lama-lama harus mau tidak mau harus menikah. Karena setiap pacaran oke lah, pacarnya mungkin mau mengerti, tapi yang menjadi kendala adalah pasti keluarga besar si laki-laki atau mertuanya, calon mertuanya pasti tidak setuju, karena juga sudah beredar kabar bahwa dia punya kelainan seperti itu. Itu yang menghambat dia jadi bolak-balik gagal menikah. Nah, karenanya itu kelihatannya orang itu normal, ngobrol ya biasa, ya nyambung, ya normal. Cuma asal ketemu sama cowok, misalkan berdua gitu, pasti
Dia akan terus, kalau asal ketika dia ngomong enggak. Tapi ketika dia mulai mendengarkan, dia langsung kata-kata itu pasti keluar. Kalau enggak alat kelamin laki-laki, habis itu alat kelamin perempuan. Nah, kadang-kadang orang kan pasti kaget. Loh, kalau yang nggak tahu kan pasti tersinggung. Gimana sih aku ngomong serius-serius kok malah kamu ngecek seperti itu. Padahal nggak pengen ngecek sebenarnya. Karena punya kelainan itu. Sudah berobat, udah kemana aja intinya. Ternyata akar dari masalah itu sebenarnya dulu-dulunya ketika dia masih ya dibilang anak-anak yang enggak, remaja ya remaja lah, mau pra remaja, dia pernah dilecehkan. Nah, itu yang membuatnya trauma. Trauma itu terus menjalar seperti itu, menjadikan dia punya kelainan seperti itu. Mungkin dia merasa berdosa, merasa jijik dengan dirinya, tapi sekaligus kepingin mengucapkan kata-kata itu, intinya gitu loh. Jadi kontradiksi, apa ironi ya namanya, intinya seperti itu. Jadi dia jijik tapi malah kepingin ngomong itu, tapi dia jijik lagi, tapi kepingin ngomong itu lagi, dan seterusnya. Ya sekarang sih memang sudah sembuh, bahkan sekarang sudah menikah. Makanya saya ceritakan bahwa memang ada gangguan mental yang lain daripada yang lain. Jadi orang itu ternyata gangguan mentalnya itu beda-beda. Jadi ada kasus yang seperti ini yang saya ceritakan. Jadi cewek tapi kok bukan latah, tapi dia itu punya kelainan yang lain daripada yang lain, yaitu selalu ngomong alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan, bolak-balik seperti itu. Kalau dia ngobrol dengan laki-laki, misalnya hanya berdua loh, tapi kalau lagi sedang rame-rame gitu enggak, dia normal biasa. Tapi asal berdua dengan laki-laki pasti seperti itu, langsung kumat. Nah, padahal namanya pacaran kan kadang-kadang pengen berdua kan, ya itu yang menghambat dia, terhambat jodohnya gitu. Begitu cerita dari saya. Untuk melengkapi bahwa cerita saya memang banyak sekali lika-liku kehidupan, banyak sekali gangguan mental yang aneh-aneh gitu. Tidak mesti mainstream, misalkan skizo itu begini-begini, depresi ya mesti begini. Enggak, ternyata banyak kelainan-kelainan yang tidak kita sangka-sangka. Dan kadang-kadang orangnya itu kelihatan normal. Oke, demikian cerita dari saya kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita Pak Wo selanjutnya.